Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ernata Kristina Panjaitan atau biasa disingkat dengan Ibu EKP. Nah, pada hari ini kita kembali belajar mata pelajaran PPKN. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Ibu pimpin, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengarkan penjelasan Ibu dari awal video hingga akhir video. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kompetensi dasar kita yaitu 3.2 berbicara tentang pengetahuan. Kalian diharapkan dapat menelaah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, ini berbicara tentang pengetahuan, jadi kalian diharapkan mampu menunjukkan pengetahuan kalian dalam hal ini, yaitu kalian mampu menelaah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua yaitu berbicara tentang keterampilan, yaitu 4.2. Kalian diharapkan dapat menyajikan hasil telaah kalian tentang perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ya, yang kedua yaitu kalian diharapkan dapat menyusun gagasan kalian tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang kedua, Ibu harapkan dapat menyusun gagasan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi kita hari ini yaitu tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, perlindungan dan penegakan hukum ini sangatlah penting dilakukan. Ya, supaya apa sih Bu? Makanya dikatakan penting. Nah, supaya dapat mewujudkan hal-hal yang akan Ibu jelaskan pada video ini. Yang pertama yang bisa diwujudkan yaitu yang pertama tegaknya supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum itu mempunyai kekuasaan mutlak ya dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan ya. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara itu maupun pemerintah itu selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Nah, tegaknya supremasi hukum ini itu tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku itu tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Paham ya? Baiklah, hal yang dapat terwujud apabila perlindungan dan penegakan hukum ini terlaksana. Yang kedua yaitu tegaknya keadilan. Nah, tujuan utama hukum itu adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, setiap warga negara itu dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, itu merupakan wujud dari keadilan. Nah, hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan yang sudah diatur itu ditegakkan. Paham ya? Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu hal yang dapat terwujud yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kehidupan ini diwarnai suasana yang damai, merupakan harapan semua orang. Ya, kehidupan yang diwarnai dengan kedamaian itu merupakan harapan dari setiap bangsa. Nah, perdamaian itu akan terwujud apabila setiap orang itu merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Apabila warga negaranya itu merasa dilindungi, maka dia merasakan kedamaian. Nah, hal itu bisa terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku itu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya. Paham ya? Baiklah anak-anak, kita pada pertemuan hari ini mengutip pendapat dari Sujono Sukanto. Nah, menurut Sujono Sukanto ini, dia mengatakan bahwa keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum itu tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, tapi
akan tetapi itu sangat bergantung pada beberapa faktor. Nah, faktor inilah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hukumnya. Faktor hukum itu akan menentukan keberhasilan dari proses perlindungan dan penegakan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu juga penyusunan undang-undang itu dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Nah, selanjutnya undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut harus dilakukan. Baiklah, faktor yang kedua itu berbicara tentang penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung itu terlibat dalam bidang penegakan hukum. Nah, penegak hukum itu harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, menjalankan tugas tersebut itu dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Paham ya? Baiklah, faktor yang ketiga yaitu berbicara tentang masyarakat, yaitu kita. Nah, di sini masyarakat, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, ya. Masyarakat di sini yaitu maksudnya itu masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat itu harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Baik, faktor yang keempat yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Nah, sarana atau fasilitas tersebut itu mencakup tentang tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Nah, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai ini merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Baiklah, faktor yang terakhir yaitu berbicara tentang kebudayaan. Nah, di sini maksudnya yaitu yakni sebagai hasil karya, hasil cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Paham ya? Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti dan dapat menjelaskan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dalam lembar kerja kalian dan kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai sini pertemuan kita. Kita lanjut minggu depan. Selamat pagi dan sampai jumpa.